Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lewat para ulama. Semoga dengan belajar kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama, semoga kita diberi hidayah, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pertolongan serta kemudahan dalam melaksanakan tugas kita hidup di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ngaji pada kesempatan ini adalah ngaji kitab Ihya Ulumuddin juz 5 Shahifah 89 dengan tema yaitu keutamaan berfikir, dengan penjelasan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad amarallahu ta'ala bitafakkuri wa tadabburi fi kitabil azizi fi mawadi'a la tuhsa wa usna la tuhsa wa asna alal mutafakkirina. Faqala Allah ta'ala Ali Imran 191 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma rabbana ma khalaqta hadza batila. Surat Ali Imran ayat 191. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memerintahkan kepada kita semua untuk berfikir dan berangan-angan dengan kitabnya Allah, yaitu kitab Al-Quran. Di dalam kitabnya Allah, yaitu kitab Al-Quran yang sangat mulia, di beberapa tempat yang tidak ada batasnya perintah itu di dalam Al-Quran untuk kita semua bisa berfikir. Dan Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan pujian kepada orang-orang yang berfikir, seperti sabda Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 191. Orang yang artinya adalah sebagai berikut. Orang-orang yang, yaitu orang-orang yang berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk dan di atas lambung-lambung mereka, dan mereka berfikir di dalam ciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, kamu tidak menciptakan ini semua adalah sesuatu yang batil atau sesuatu yang salah. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anggota kita, dua anggota kita yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, segala apa yang menjadi perilaku, apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari adalah satu adalah berfikir, yang kedua adalah hati. Hati ini akan menjadi pusat segala apa itu aktivitas dalam kehidupan kita. Maka berfikir dengan berpikiran yang bagus, yang jernih, hati dengan hati yang baik, hati yang bersinar karena nurnya Al-Quran. Oleh karena itu kita semua selayaknya selalu juga berfikir bahwasanya perputaran langit, perputaran bumi, penciptaan langit-langit dan bumi, apa yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita adalah semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menciptakan sesuatu ada hikmahnya. Apabila kita semua menjadi orang yang berlebihan, maka hikmahnya adalah selayaknya kita semua bisa membantu kepada orang yang kekurangan. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menjadi orang yang kekurangan, maka bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang lain dengan doa. Doa orang yang fakir, doa orang yang kurang, doa orang yang miskin adalah bagian daripada
yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berfikirlah kehidupan ini, kita semua para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini kehidupan harus kita berpikir dengan mu'allaq, tergantung, yaitu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita rasakan itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita berpikir buruk, maka utamakan kita berpikir yang positif kepada saudara, terutama kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman kerja, teman kantor, kepada seluruhnya saudara-saudara kita. Kita harus berpikir positif, karena berpikir positif adalah menjadi bahan lahan ibadah untuk kita semua melangkah dengan langkah yang baik, langkah yang positif. Amin Allahumma amin. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, inna qauman tafakkaru fillahi azza wa jalla faqala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fillahi fa innakum lan taqdiru qadrahu. Sahabat Ibnu Abbas telah berkata, sesungguhnya kaum pada banyak berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha luhur. Kemudian ketika mereka kaum-kaum berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpikirlah kamu semua tentang ciptaan Allah atau makhluk Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang Allah, maka kamu semua tidak akan mampu kudratnya, berpikir tentang kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan mampu berpikir tentang takdirnya, kudratnya atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Abu Na'imin fil khilyati bil marfu'i bi isnadin dhaifin wa rawahu al-Asbihani fit targhibi wa tarhibi min wajhin akhara wa rawahu at-Tabarani fil Awsati wal Baihaqi fi Syu'bi min hadisi Ibnu Umar wa qala hada isnadun fihi nadurun. Artinya adalah hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Abu Naim di dalam kitab Khilyah dengan hadis yang marfu dengan sanad yang lemah, dan juga hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Asbihani di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dengan wajah yang lain, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Awsat, dan Imam Baihaqi di dalam kitab Asy-Syu'bi yang sumbernya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Umar berkata, adalah hadis ini adalah ada isnad atau sanad yang di dalamnya adalah ada angan-angan, adalah perlu diangan-angan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah banyak berpikir tentang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir tentang kehidupan. Kehidupan ini adalah kita hidup, kita pun akan mati. Kita hidup, kita pun akan mati. Dan kalau kita berpikir mati, maka kita sebagai orang Islam harus berpikir banyak, yaitu banyak bekal untuk kehidupan di alam akhirat. Ketika tetangga mendapatkan kenikmatan, kita harus berpikir positif. Itu adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika tetangga mendapatkan kecelakaan atau musibah, kita harus berpikir positif juga. Itu adalah bagian dari lahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir kehidupan kita sulit. Kesulitan dalam kehidupan kita adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudahan itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berpikir tentang alam. Alam di lingkungan kita ada tumbuhan, ada hewan. Siapa yang memberikan rahmat? Kita semua, apa yang menjadi di lingkungan kita adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Matahari setiap hari bersinar. Sinarnya matahari adalah memberikan bekal, memberikan rahmat untuk makhluk, semua makhluk termasuk kita semua sebagai manusia. Dengan sinar matahari tumbuh-tumbuhan bisa berfotosintesis. Dengan matahari kehidupan bisa berjalan dengan normal. Pagi kita semua bisa bekerja, mencari kehidupan, bisa bekerja, mencari penghasilan untuk keluarga kita. Dengan matahari ketika pagi bersinar, maka itu adalah sinar, menunjukkan sinar, adalah tanda atau simbol, yaitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada segenap manusia. Begitu juga ketika ada angin, angin itu adalah angin yang membawa rahmat. Dengan angin itu timbullah, yaitu tumbuh-tumbuhan bisa berbuah, bisa berbunga. Dengan angin para nelayan pun bisa, yaitu mencari penghidupan di laut. Begitu juga sebaliknya ketika ada jago atau ada hewan yang berkeluruk di malam hari, itu adalah simbol kita semua supaya bisa bangun di malam hari. Jadi apabila kita semua berpikir semua apa yang menjadi roda kehidupan siang maupun malam, itu adalah bagian, semua adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab yaitu Riyadus Shalihin, "Idza sami'tum syiyahat taiki fas'alullaha ta'ala fa innaha ra'at malakan." Apabila kamu semua mendengarkan yaitu suara jago sedang berkeluruk di malam hari, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah untuk bisa sholat malam, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa sholat malam, bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersamaan dengan keluruknya jago, itu simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada kita semua yang menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Karena jago itu melihat malaikat pada datang menurunkan rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Maka semua kehidupan ini adalah kita harus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir positif kepada orang lain. Kita bisa berpikir positif kepada suami atau kepada istri, berpikir positif kepada anak-anak kita, berpikir positif kepada tetangga, saudara dan orang lain. Dengan berpikir positif, maka kita semua akan menjadi punya perilaku positif. Amin Allahumma amin. Wa anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anau kharaja ala qaumin data yaumin wa hum yatafakkaruna faqala ma lakum la tatakallamuna faqalu natafakkaru fi khalqillahi ta'ala fi khalqillahi azza wa jalla qala faqadalka faf'alu tafakkaru fi khalqihi wa la tatafakkaru fihi fa inna bihadal maghribi ardon bayda'a nuruha bayaduha wa bayaduha masyuratu syamsi arba'ina yawman biha khuliqa min khalqillahi azza wa jalla lam ya'sullaha tarfata ainin. Qalu ya Rasulullah fa inna asyaitanu minhum qala ma yadruna khalqa syaitani amla qalu min waladi adama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadruna khalqa adama amla. Hadis ini adalah riwayat Hadis ini adalah tafakkaru fil khalqi al hadis rawainahu fi juz'in min hadis Abdul Salam min hadisi Abdullah bin Salam. Artinya adalah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat keluar dengan beberapa kaum atau masyarakat dalam suatu hari. Mereka kaum itu atau masyarakat berpikir, kemudian pada berpikir kaum itu atau masyarakat itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kamu pikir semua? Kemudian mereka kaum itu menjawab, kita berpikir tentang makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kemudian menjawab,
ya, maka laksanakan hal itu, maka berfikirlah kamu tentang makhluknya, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berfikir tentang Allah, karena waktu maghrib ini bumi menjadi putih, cahayanya menjadi bersinar, dan cahayanya bumi adalah perjalanan matahari, yaitu dalam 40 hari diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu perjalanan matahari dalam 40 hari. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tidak bermaksiat sekalipun ke atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Hei Rasulullah, di mana syaitan? Di mana syaitan di antara mereka, di antara masyarakat itu yang ada di masyarakat itu, hei Rasul?" Rasul menjawab, "Ma yadruna khalqa syaitan." Kamu semua tidak akan mengetahui ciptaan syaitan, apakah kamu atau tidak. Mereka semua para sahabat adalah sumbernya atau pokoknya asalnya adalah tidak turun Adam atau keturunan Nabi Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yadruna khalqa Adam amla." Mereka semua tidak mengetahui ciptaan Adam atau tidak. Mereka semua tidak mengetahui bagaimana proses diciptakannya Nabi Adam. Subhanallah. Ini adalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah yang positif. Berpikir yang positif akan menjadikan perilaku kita positif. Perilaku kita positif akan menjadikan dorongan motivasi kita bekerja dengan positif. Kalau bekerja dengan positif, maka hasil atau tidak hasil, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, semua adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berusaha berpikir, bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Dan kita semua jangan lupa berdoa, semoga apa yang kita kerjakan dari mulai pagi sampai malam, sampai kemudian kita mau tidur, kemudian kita bangun tidur, kita memulai pekerjaan lagi, waktu yang bergulir, jangan lupa selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal kita mau mengerjakan, dan di akhir kita mengerjakan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan semua kehidupan ini adalah tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan segala nikmat yang kita raih adalah bukan dari kita sendiri, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji bersama dengan musannif pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Imam Ghazali Hujjatul Islam, yaitu Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin juz 5 Shahifah 89. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.